Hei kamu, mau tidur denganku? Wah, Apa yang baru saja kau katakan? Hei, mau tidur denganku? Sekali saja. Hanya itu yang kubutuhkan. Hei, singkirkan wanita gila ini dari pandanganku. Jangan berani-berani menyentuhku. Aku bukan wanita gila. Aku wanita miliknya. Lihat, pria dalam potret ini adalah belahan jiwa sejati. Itu kamu, bukan? Bapak fans, benar-benar kamu. Tidak mungkin. Itu hanya lukisan. Apa yang dibuktikannya? Masih tidak yakin? Julian Vance, 30 tahun, kehilangan ibumu di usia 3 tahun, masa kecil yang sepi, ayah yang pilih kasih, ibu tiri yang jahat, adik laki-laki yang bermuka dua, dan hati yang dingin. Untungnya dibesarkan oleh kakekmu, kau mewarisi grup fans. Apa aku benar? Menyelidikiku? Hal-hal sepele seperti itu tidak perlu penyelidikan. Satu ramalan cepat, dan aku tahu semuanya. Di seluruh wilayah ini, aku adalah ahli ramal paling terkenal kedua ahli ramal paling terkenal kedua. Oh iya. Peringkat pertama adalah guruku. Dia tidak akan membiarkanku menduduki posisi teratas. Tidak apa-apa, Tuan. Meskipun kamu agak lebih tua. Oh, jangan merasa tidak aman karenanya. Aku tidak masalah dengan itu. Cukup. Hentikan sandiwaramu. Kau pikir trik murahan ini akan mendekatkanmu pada CEO kami? Satpam, keluarkan dia dari sini. Hei, tunggu. Baiklah, jangan percaya padaku. Biarkan aku tidur denganmu sekali saja. Sekali saja. Hanya itu yang kuminta. Nyawa sedang dipertaruhkan di sini. Aku benar-benar istri takdirmu. Secara nama, kau mungkin punya tunangan. Tapi hari ini, kau akan putus dengannya. Baiklah, kalau begitu aku tidak tidur. Kenapa sih jahat banget? Nggak percaya, kamu akan menyesal. Tunggu dulu. Aku cuma punya sisa 1 bulan lagi. Kalau aku tunggu dia menyesal, aku sudah tamat. Nggak mungkin, Pak. Aku pasti akan tidur denganmu. Tunggu aku. Hei, apa aku terlihat tua? Enggak, Bapak tidak tua. Sama sekali tidak tua. Bapak fans, Bapak jangan dengar omongan orang gila itu dan omong kosongnya. Menurut saya Bapak sedang di puncak kejayaan. Parasit berbisa ini bisa merenggut nyawaku kapan saja. Aku bahkan tidak tahu berapa lama lagi aku bertahan. Di puncak kejayaan, Bapak fans, jangan putus asa. Bapak fans senior sudah memasang hadiah $10 juta dan mengirim orang untuk mencari peramal ilahi itu. Katanya begitu sang peramal menerima kasus, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Peramal ilahi itu sangat misterius. Keberadaannya tidak bisa diprediksi. Aku hanya takut. aku tidak akan bertahan sampai saat itu. Itu tidak akan terjadi, Bapak Vance. Bahkan jika kami tidak bisa menemukan pembuat mukjizat ini, katanya dia punya seorang murid perempuan. Kalau kami bisa menemukannya, penyakit Bapak pasti bisa disembuhkan. Semoga saja. Oh, Bapak Vance. Mata-mata itu masih menolak mengungkapkan siapa dalang di balik ini. Bagaimana kita harus melanjutkan? Dia dikirim oleh Serena. Nona Thorn, tapi dia kan tunangan Bapak. Bapak Vance. Bapak Vance, ada apa gerangan? Di mana Serena? Nona Thorn, dia keluar. Dia tidak ada di rumah. Maaf mengganggu, silakan. Hei, Julian jangan pergi, bukan itu maksudku. Menjijikan. Kumohon maafkan aku sekali ini saja. Aku memaafkanmu. Kamu tidak marah soal model pria itu? Terserah apa yang membuatmu senang. Di luar dingin, berpakaianlah yang hangat. Anak buahmu, kendalikan mereka dengan ketat. Jangan biarkan mereka berkeliaran ke tempat yang bukan wilayah mereka. Jika ada kesempatan berikutnya, yang akan berakhir dikubur mungkin bukan orang yang kamu kira. Julian Vance, kamu pikir kamu siapa? Selalu bersembunyi di balik kacamata hitam itu, bermain misterius. Kamu tidak lebih dari monster. Kalau kamu berani, lepas kacamata hitam sialan itu. Karena kamu menganggap aku begitu rendah, ya batalkan pertunangan ini. Kamu yakin?
Kalau Bapak Fans Senior tahu, dia pasti akan marah besar. Dia tidak akan berani membatalkan pertunangan denganku. Ya, Setuju. Julian. Julian, tunggu, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Aku tidak bermaksud membatalkan pertunangan. Julian. Bapak Fans, Serena itu soal yang dia katakan, jangan percaya sepatah katanya pun. Maksudku, Bapak sebenarnya sangat tampan. Kalau bukan karena luka itu, Cukup, itu hanya kulit luar. dimengerti. Tapi tiba-tiba membatalkan pertunangan. Bagaimana kita menjelaskannya kepada Bapak Fans Senior? Kita sembunyikan dulu dari kakek. Lihat, sudah aku bilang. Jadi kamu mengikutiku? Kamu ngebut. Bagaimana saya bisa mengikutimu? Saya tahu sendiri, lewat ramalan. Meskipun di atas kertas, kamu punya tunangan, hari ini kamu akan putus dengannya. Menyelidiki dan mengikutiku, itu bisa saya pahami. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Serena dan saya akan putus hari ini? Apa sih yang dia inginkan? Kalau kamu bisa memprediksi hal-hal dengan akurat, katakan padaku. Akankah saya mematahkan lenganmu hari ini untuk menghentikanmu menipu orang? Aduh. Seorang peramal tidak bisa memprediksi nasibnya sendiri. Tapi guruku berkata, kamu adalah yang ditakdirkan untukku. Jadi saya bertaruh tangan ini akan baik-baik saja. Kalau begitu saya bertaruh bahwa lain kali kamu melihatku, tanganmu akan berpisah darimu. Rahang kuat, mata tajam, hidung mancung, dan bibir tipis. Klasik, luar keras tapi dalam lembut. Saya tidak percaya sedikit pun. Mendekatiku, apa tujuan aslimu? Sudah kubilang, aku perlu tidur denganmu. Bangun. Kamu sudah cukup umur belum? Hah? 1 bulan lagi, aku akan berusia 20 tahun. Dengar, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan anak kecil. Pulanglah ke tempat asalmu. Aku tidak akan hidup melewati usia 20 tahun. Guruku memberitahuku aku memiliki takdir astrologi yang terkutuk. Aku akan mati sebelum berusia 20. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Aku? Ya, kamu memiliki bintang isolasi, dan kebetulan saling menguatkan dan menetralkan dengan milikku. Jika kita tidur bersama, itu bisa mematahkan kutukannya. Itu cuma omong kosong tahayul. Baiklah. Kalau kamu benar-benar tidak mau, aku seharusnya tidak memaksamu untuk ini. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak punya orang tua. Di seluruh dunia ini, hanya guruku yang peduli padaku. Maafkan aku sudah merepotkanmu. Aku akan pulang saja dan menunggu untuk mati. Dia tidak akan menyerah semudah itu. Pertama, dia menguntit dan menyelidikiku. Sekarang dia membuat-buat kebohongan yang keterlaluan seperti ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Mungkin lebih baik menjaganya tetap dekat. Dengan begitu, aku bisa menanganinya dengan cepat. Aku bisa membantumu. Mas, kamu yang terbaik. Sudah kuduga kamu akan membantuku. Apa yang kamu lakukan? Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Kok langsung saja? Kita hanya akan tidur bersama, itu saja. Dia kan pria dewasa. Kenapa dia begitu pelin-pelan? Julian Fans, beraninya kau mengkhianati orang tua seperti saya dan membatalkan pertunangan. Saya sudah menikah, kakek. Oke, kalian berdua yang sedang kasmaran. Dekat sedikit. Senyum. Apa-apaan ini? Bukannya itu ide kamu, bahwa kita hanya perlu mendapatkan surat nikah? Jadi ayo kita lakukan sekarang. Aku akan membantumu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menikah denganku. Menikah? Kolot. Begini tentang Bapak Fans, dia agak kolot, dia bersikeras untuk menikah dan mendapatkan surat nikah dulu. Lalu, ya... Benarkah? Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita menikah sekarang juga.
fokus ke jalan. Dan berhenti melihat ke sekeliling. Tunggu sebentar. Kenapa kita harus menunggu lagi? Waktu sempit dan risikonya besar. Kita tidak bisa menunda. Setiap detik membuat nyawaku semakin terancam. Ayolah, Tapi tidak sekarang juga. ya apakah kamu jelek atau apa? Kenapa? Kenapa kamu terus memakai kacamata hitam? Chloe, ini tentang Bapak Vance. Wajahnya terluka, makanya dia pakai kacamata hitam. Kamu disergap. Parasit berbisa di wajahmu hanya gejala permukaan. Sebenarnya itu sudah meresap jauh ke tulang dan darahmu. Nyawamu di ujung tanduk. Bagaimana kamu tahu? Bukan aku. Tentu saja akulah yang mengetahuinya. Tapi racunmu ini sebenarnya bisa kusembuhkan. Jadi apa kamu punya cara? Punya. Dengarkan. Yang harus kau lakukan hanyalah tidur denganku. Lalu racun ini akan dinetralisir dengan sendirinya. Pergi dariku. Tak percaya aku termakan omong kosongmu. Tidak bisa menipunya ya. Tapi racun ini sebenarnya bisa kusembuhkan loh. Wah Tuan, halo Julian. Kok keluargamu sekaya ini? Kau tahu semua ini. Apa masalahnya? Aku tahu kau punya uang tapi tidak kusangka. Kau sekaya ini. Kita lihat nanti. Berada di belakangku. Mengerti? Aku harus membuat kesan yang sangat baik agar dia mau tidur denganku lebih cepat. Kau anak durhaka. Berani-beraninya kau muncul di sini. Tenang dulu, kesehatanmu yang utama. Ayah, ini bukan sepenuhnya salah Julian. Karena bekas luka di wajahnya, pewaris Thorn membatalkan pertunangan. Dia sebenarnya sangat terluka di dalam. Sebenarnya Bapak Vance lah yang menolak. Julian Vance. Sebagai CEO grup Vance, kau malah menghancurkan pertunangan kita dengan keluarga Thorn. Kau mengubah mitra bisnis menjadi pesaing terbesar kita. Apa kau sadar? Grup fans tetap kuat. Bukan karena kontrak pertunangan. Sombong, kau benar-benar sombong. Kau pasti ayah tuan yang berat sebelah. Kau pikir kau siapa? Ibu tiri yang jahat. Diam. Dan kakak yang bermuka dua. Dan dia yang dingin itu? Satpam, buang wanita asal-asalan ini keluar dari sini. Istriku, coba sentuh dia. Istri? Berani-beraninya kau menikahi wanita asal-asalan tanpa izinku? Siapa yang kunikahi tidak perlu izinmu. Sejak kau bawa wanita simpanan itu ke rumah kita, kau sudah bukan ayahku lagi. Aku... Hah. Sayang, kamu lagi apa? Kamu lagi ngapain? Saya juga nggak tahu. Tadi saya jelas-jelas nelpon. Sentuh cowok saya, Biausi ganas bakal bikin kamu nyesal. Kamu pikir saya cuma anak kucing biasa? Cukup. Udahan aktingnya. Julian, kalau kamu tahu apa yang baik buatmu, serahkan grup fans. Biarkan adikmu Damian yang mengelolanya. CEO grup fans harus terlihat pantas, kan? Wait. Bagaimana mungkin saya bisa mengelola grup fans? Julian kan anak sulung keluarga kita. Kedepannya, keluarga fans seharusnya diwarisi oleh dia. Bagaimana mungkin saya... Saya masih hidup. Apa mau mengesampingkan saya dan mengambil alih keluarga? Sejak kapan? Grup Vance. Bisa kamu tentukan sendiri? Ayah! Julian gagal dalam pertunangan dengan keluarga Thorn. Dia tidak cocok untuk peran itu. Bagaimana dia masih bisa bertahan di kursi CEO? Diam! Kakek, saya cuma bilang ini karena khawatir dengan citra grup fans kita. Kondisi wajah Julian membuat kita gagal kerjasama dengan keluarga Thorn. Saya khawatir mungkin ada dampak buruk lainnya. Dampak buruk apa? Grup fans butuh seseorang yang punya bakat dan kemampuan untuk memimpinnya. Bukan cuma wajah yang tampan. Ayah, itu benar, tapi wajahnya juga mewakili wajah grup fans. Bagaimana kalau dia keluar dan menakuti anak-anak? Nanti nggak ada yang mau kerjasama dengan kita. Masalah kecil seperti itu seharusnya mudah diperbaiki, kan? Hati-hati bicaramu di depan kakek. Aku tidak bohong.
Benar, kamu adalah cucu menantuku. Kakek, Ya ampun. Kamu lihat, Julian biasanya pendiam, tapi seleranya bagus. Dia mencarikanku cucu menantu yang cantik dan luar biasa. Luar biasa. Tidak, Ayah. Seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas tidak pantas untuk keluarga fans kita. Harga diri itu penting. Selama Julian menyukainya, orang tua seperti saya akan mendukungnya. terima kasih kakek. Cucu menantu. Penyakit Julian? Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkannya? Gampang banget, aku bisa atasi. Julian fans, jangan-jangan hanya untuk membohongi kakekmu, kamu mengambil wanita sembarangan dan menikah? Oh, ada satu hal lagi, tentang penyakitmu. Kami sudah berkonsultasi dengan begitu banyak dokter terkenal. Dan kamu pikir dia bisa? Kakek, penyakit kakak. Selain peramal ilahi dan satu-satunya muridnya, siapa lagi yang mungkin bisa menyembuhkannya? Sudah jelas, dia pasti seorang penipu. Kecuali dia kenal dengan peramal ilahi itu. Cucu menantu. Pasekmu benar-benar kenal dengan peramal ilahi. Sejak saya lahir, saya selalu bersama orang tua buta itu. Saya tidak kenal peramal manapun. Kakek. Chloe di sini hanya bercanda. Tolong jangan dianggap serius. Harapan. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Layak untuk dicoba. Kurang ajar. Aku seharusnya tidak menyeretmu ke dalam hal ini. Keluarga kaya terlihat glamor di permukaan, tapi di baliknya semua adalah faksi yang berbelit dan skema yang rumit. Gadis muda sepertimu tidak bisa tetap berada di atas semua ini. Sebelum kamu terjebak dalam rawa ini, biarkan aku mengantarmu kembali. Kamu lagi ngapain? Tentu saja saya sedang mengobati penyakitmu. Kamu pakai itu buat ngeobatin aku? Memangnya kenapa? Lepasin bajumu. Kalau aku percaya kamu lagi, aku orang bodoh. Semua materi terkait untuk lelang ini ada di sini. Kasih juga Julian satu salinan. Baik, Pak. Ini nggak bakal bisa. Kekencengan. Kenceng, nggak kenceng kok. Anak-anak zaman sekarang, serius banget ya. Ayo, ayo. Bubar. Kumpul. Baiklah kalau begitu. Kamu sedang mengerjai aku ya? Sudah puas? Tuan, kamu sebenarnya cukup tampan. Lihat sendiri. Sudah selesai. Tidak. Parasit berbisa ini sudah meresap jauh ke tulang dan darahmu. Untuk saat ini, saya hanya bisa menyegelnya di dalam pusat energimu. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, saya butuh artefak magis. Pertama, untuk mengobati ini, kita butuh cermin hati mistik dan lonceng Trinitas milik guruku. Kalau saja kita bisa membuat guru turun dari gunung. Jadi maksudmu, parasit berbisa ini bisa disembuhkan total? Bisa disembuhkan. Tapi sebelum itu, kamu bisa mati kapan saja. Sepertinya saya masih harus mencari peramal ilahi itu dengan cepat. Terima kasih. Jangan dipikirkan, hanya... Asalkan... Kamu mau tidur denganku. Selain itu, apa ada hal lain yang kamu pikirkan? Selain itu, saya bisa janjikan apapun padamu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanpa ikatan emosional, tidak mungkin dengan siapapun. Ikatan emosional? Tuan, aku suka kamu. Tuan, aku suka kamu. Aku bilang aku suka kamu. Saya Robert. Guru, saya mohon bantuannya. Kami mohon peramal ilahi, tolong bantu kami. Robert Sterling, akhirnya kau datang juga.
Bagaimana guru tahu saya akan datang? Memang, tidak ada yang bisa lolos dari perhatianmu, guru. Orang tua buta, mataku mungkin buta, tapi hatiku tidak. Krisis yang mengancam nyawamu ini, semua karena keserakahanmu sendiri. Jika ingin menyelesaikannya, kau harus rela melepaskan kekayaanmu yang melimpah itu. Nyawa saya sepenuhnya ada di tangan guru. Bahkan jika harus kehilangan segalanya, saya tidak akan ragu. Katak giok yang kau puja di rumahmu adalah objek yin ekstrem. Bawa itu ke lelangmu. Tetapkan harganya 100 juta dolar. Pasti akan ada yang mengurusnya untukmu. 100 juta dolar? Barang itu cuma bernilai puluhan ribu dolar. Siapa yang mau membayar 100 juta dolar untuk itu? Muridku yang bodoh, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Terima kasih atas bimbingannya, guru. Sudah kubilang aku suka dia, apalagi yang dia mau. Wahai para pendiri, apa sih artinya punya perasaan? Lelang hari ini yang diselenggarakan oleh Robert Sterling menampilkan semua harta karun yang dia kumpulkan seumur hidupnya. Semua taipan besar ada di sini. Persaingannya pasti akan sengit. Saya tidak tertarik. Mengerti. Katanya, Bapak Sterling itu berteman dekat dengan peramal ilahi ini. Kita pasti bisa dapat informasi tentang peramal ilahi. Semoga saja. Gimana penampilan saya? Jelek? Jadi tergoda? Lagi mau ngapain? Katanya si ahli perasaan perlu dipupuk. Suami saya nggak tertarik sama saya. Gimana dong? Saya kasih tahu 3 jurus, biar dia nggak mau ninggalin kamu. Mau kemana saya ikut? Katanya si ahli kalau mau punya perasaan harus jangan malu-malu. Boleh ikut. Tapi mulai sekarang kurangi yang kayak gini. Jangan banyak dengerin omongan ahli-ahli gituan. Bersihin dia, biar penampilannya lumayan. Siap. Damian, kelihatannya kamu rajin latih dada ya. Dan bagian tubuhmu yang lain juga nggak kalah bagus. Mau coba pakai Nona Thorne? Untuk lelang hari ini, kudengar Robert Sterling mempertaruhkan seluruh kekayaannya di sini, katanya nilainya puluhan miliar dolar. Sulit dipercaya ya? Tentu saja benar. Siapa sih Robert Sterling ini? Dia adalah kolektor terkenal di negeri ini. Semua barang-barang ini jika digabungkan, bisa membeli seluruh grup fans. Jadi Nona Thorne, apa targetmu hari ini? Tentu saja, sepasang gelang giok senilai ratusan juta dolar itu. Kalau menurutku, hadiah utama adalah gulungan kemakmuran agung. Itu sangat berharga. Nilainya bisa melonjak 2 kali lipat dalam sekejap. Kita akan rebut gulungan itu hari ini sebagai hadiah untuk orang tua itu. Lalu, posisi CEO grup fans, aku cuma nggak percaya dia nggak mau menyerahkannya padamu. Ku dengar Julian ada di sini hari ini. Aku belum mengucapkan selamat padamu, Nona Thorne. Pria seperti dia. Mana mungkin pantas untukmu? Anak aibku itu dilahirkan dengan wajah yang jelek. Dibandingkan denganmu, Nona Thorne, bagaikan bumi dan langit. Tolong, jangan dipikirkan lagi. Betul, kalau sampah seperti dia bisa pantas untukmu, Nona Thorne, itu pasti sebuah kekonyolan. Begitu aku jadi CEO grup fans, saat itu terjadi, aku akan mengandalkan dukunganmu, Nona Thorne, dan kerjasama lebih lanjut dengan grup fans. Aku akan menantikan untuk mengucapkan selamat padamu, Damian, atas menjadi CEO grup fans. Dan nanti, Julian tidak akan menjadi apa-apa selain badut bertopeng. Mari kita lihat bagaimana dia bisa terus meremehkan semua orang nanti. kalau penampilannya setengahnya lumayan, mungkin aku akan menunjukkan sedikit belas kasihan dan tidak membatalkan pertunangan ini. Sayang sekali. Kamu terlalu banyak berpikir, Nona Thorne.
Dia ada apa dengan wajahnya? Wah, ganteng banget. Wajahnya itu luar biasa, gantengnya keterlaluan. Siapa sih yang menyebarkan rumor kalau bapak fans jelek? Kalau aku bisa menikah dengannya, meski harus menyetir mobil mewah dan tinggal di rumah besar, aku pasti langsung setuju. Kamu mikir apa sih? Tapi siapa perempuan itu di sebelah bapak fans? Julian, kamu sudah sampai. Aku sudah menunggumu lama sekali. Aku sudah memutuskan pertunangan kita. Hati-hati dengan ucapanmu. Yang benar aja. Aku cuma bercanda. Pasangan bertengkar kecil itu biasa kan, normal. Pernikahan itu hal serius, jadi kamu tidak bisa sembarangan membatalkannya. Hah? Dan kamu siapa? Aku istrinya, secara hukum. Kamu bawa akta nikahnya? Sebelum aku tidur denganmu, jangan biarkan orang lain merebutmu. Ayah, apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin. Parasit berbisa di wajahnya. Hilang? Kalau begitu posisiku sebagai CEO grup fans, itu jadi semakin tidak pasti sekarang. Tenang, bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Kita lihat saja nanti. Asalkan kita dapat lukisan itu hari ini dan memberikannya kepada orang tua itu sebagai hadiah, mungkin masih ada kesempatan. Hadirin sekalian, lelang yang diselenggarakan oleh kolektor top kita, Bapak Robert Sterling, segera akan dimulai. Sekarang, mari kita mulai. Gelang giok hijau imperial itu saya tawar $200 juta. Langsung $200 juta. Pasti itu tawaran tertinggi ya. Itu dia pewaris Thorn, tidak pelit mengeluarkan uang. Harganya kurang dari $100 juta, sia-sia banget. Apa yang aku inginkan tidak akan direbut siapapun dariku. Bahkan seorang pria pun tidak. Sepertinya Nona Thorn sangat ngotot ingin mendapatkan gelang ini bagaimanapun caranya. Dan selain gelang ini, kita juga punya gulungan kemakmuran agung bersama dengan harta karun berat lainnya yang ditampilkan di lelang hari ini. Harganya $450 juta, lumayan juga. Nah, pertama untuk hari ini, kami persembahkan katak giok harapan. Tawaran awal $100 juta. Ada apa dengan katak ini? Harganya $100 juta. Ini kelihatannya seperti giok murahan, paling cuma bernilai beberapa ribu. Apa-apaan ini? Kelihatannya tidak semua koleksi pribadi Robert Sterling benar-benar bernilai. Berani-beraninya mereka memajang sampah ini untuk ditawar? Sampah banget. Kalian buang-buang waktuku. Barang selanjutnya. Tidak ada penawar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $10 miliar. Itu setara dengan total nilai semua barang di sini. Mungkinkah? Tidak ada penawaran lagi? Kita lanjut ke barang berikutnya. Tunggu dulu. Saya tawar $100 juta $1. Chloe, batu giok ini nggak ada nilainya sampai 100 juta. Saya tahu, kalau suamiku tahu saya habiskan 100 juta untuk sesuatu yang bernilai $10 miliar, dia pasti sangat senang. Nona muda ini menawar $100 juta $1. Ada penawaran lain? Istri bapak fans. Dia bodoh atau apa? Biasa aja barangnya. Masa nawar 100 juta? Siapa tahu barang kayak gini bisa dibeli di pasar murah. Ngapain beli di sini? Dengar, kalau ada yang tidak punya kelas, jangan bikin malu. Kamu tahu apa? Cuma asal sebut angka. Lagi pula, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Terus kenapa? Saya pakai uang suami saya. Urusanmu apa? Julian, istrimu belum terbiasa dengan acara formal seperti ini. Mungkin sebaiknya kau suruh dia diam saja. Ini buruk untuk reputasi grup fans. Memalukan. Julian, lihat dia. Saya tidak peduli itu layak atau tidak. Keluarga fans tidak kekurangan 100 juta. Kalau istri saya suka, itu yang penting. Saya baru hitung, nilai katak giok ini setara dengan nilai gabungan dari semua barang lainnya. $100 juta $1 pertama, $100 juta $1 kedua, $100 juta $1 ketiga, terjual. Selamat Chloe, dengan harga $100 juta $1, kamu memborong semua barang di lelang ini. Lelang ini sekarang berakhir. Selesai. Apa? Pasti pendengaranku salah. Kamu pasti bercanda. $100 juta untuk semuanya. Tunggu dulu. Lelangnya sudah selesai. Maksudmu apa? Betul. Peraturan lelang ini yang ditetapkan Bapak Sterling jelas. Kalau tidak ada yang menawar katak giok, lelang berjalan seperti biasa. Tapi kalau ada yang menang katak giok, itu dianggap memenangkan semua barang. Seperti yang kuduga. Bagaimana dia bisa tahu nilai katak giok? Apa dia benar-benar menghitungnya? Sekarang aku paham. Pasti kamu sudah tahu peraturannya dari awal. Kamu terlibat dalam ini. Kamu mempermainkan semua orang di sini. Ya, pasti begitu. Barang-barang ini bernilai $10 miliar.
Bagaimana mungkin dia mendapat semuanya hanya dengan 100 juta dolar? Ini pasti penipuan. Tak kusangka orang seperti Robert Sterling, kolektor kelas atas, bisa turun hingga melakukan trik kotor. Cukup, kalian sendiri yang bilang katak giok itu tidak berharga, dan sekarang kalian mengamuk dan menuduh curang. Itu peraturannya. Terima kekalahanmu. Terima kekalahanmu. Biar kulihat apa yang istimewa dari katak giok ini. Bukannya ini cuma katak giok biasa, katak giok? Aku nggak lihat ada yang istimewa. Menurutku biasa aja. Jangan disentuh. Kamu mau ngapain? Walaupun katak giok ini sangat berharga, nggak bisa seenaknya larang orang buat nyentuh. Itu bisa membunuhmu. Mau nakutin siapa? Ada apa sih? Katak giok ini dipenuhi energi jahat. Tubuh manusia biasa nggak akan kuat menahannya. Kalau sampai kena, mati kamu. Siapa sangka kamu juga penipu. Ini zaman apa? Masih main-main kayak gini? Yang benar aja, siapa yang mau percaya? Pergi sana. Aku mau buktiin sendiri kalau benda ini memang makan orang atau minum darah. Benda rongsokan ini bisa bunuh aku? Sudah kubilang, kita semua bisa ketakutan sama anak nakal, memalukan banget kan? Kalau sampai tersebar, kita jadi bahan tertawaan. Jadi kamu lagi bokek? Oke, tapi buat cari perhatian, kamu bikin cerita ngaco, kamu pikir itu lucu? Julian, gimana bisa kamu nikah sama wanita kayak gitu? Kamu juga tertipu? Bilang sesuatu dong. Kapan saya pernah berada dalam bahaya yang sebenarnya? Sekarang. Ayah. 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 Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, ada apa? Ini semua salahmu. Apa yang salah dengannya? Seseorang tolong dia, sekarang. Kenapa kalian cuma berdiri di situ? Tolong dia. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Tepat sekali, kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang nekat mati. Kami sudah memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya, tapi dia tetap melakukannya. Layaklah dia dapat itu. Julian, kamu tidak tahu berterima kasih. Bagaimanapun juga, dia tetap ayahmu. Bagaimana bisa kamu cuma berdiri di situ dan melihatnya mati? Begitu saja mati seperti ini? Julian, kalau ada yang harus disalahkan, itu saya. Ini salah saya sebagai kakakmu. Ayah mungkin sedikit tidak adil, tapi saya percaya dia benar-benar menyayangimu. Lagi pula, ini ayahnya Bapak Vance. Kalau Bapak Vance benar-benar tidak melakukan apa-apa, bukankah itu sangat tidak berbakti? Kalau bukan karena Tuan, saya bahkan tidak akan berada di sini. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ambilkan saya palu. Tunggu, Sekarang apa? katak giok ini bernilai 10 miliar dolar. 10 miliar dolar. Bahkan jika saya kehilangan semua yang saya miliki, saya tidak akan pernah bisa membayarnya. Jadi bagaimana? Uang atau nyawa? Hancurkan. Saya yang akan menanggung biayanya. Hancurkan. Sayang, kamu baik-baik saja. Bangun, ayo. Seperti yang kuduga. Robert Sterling. Ini aku. Jadi kamu mencoba menggunakan 10 miliar dolar untuk membeli nyawa untuk mati menggantikanmu? Tidak, aku tidak berani. Katak giok itu adalah objek yin ekstrem. Aku menemukannya secara kebetulan dan mengetahuinya, tapi benda itu terus mendatangkan bencana dan merenggut nyawa. Aku tidak punya pilihan lain. Lalu bagaimana kamu bisa bilang kamu tidak membeli nyawa? Karena peramal ilahi memberitahuku bahwa seseorang akan datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dia tepat sekali. Peramal ilahi, bisakah kamu melacaknya? Dia lagi. Peramal ilahi ini sebenarnya apa maunya? Aku sudah mencoba meramal beberapa kali sebelumnya tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tentu saja kamu tidak bisa. Bapak Sterling, kalau begitu aku ingin meminta bantuan. Tolong beritahu aku keberadaannya.
Sama sekali tidak. Jika aku mengungkapkannya, peramal ilahi akan menyalahkanku. Tapi, adapun koleksi 10 miliar dolar itu adalah tabungan seumur hidupku. Karena sudah dilelang itu milikmu. Semua koleksinya? Tidak. Bukankah barang-barang itu milikku? Maksudku untuk sepasang gelang itu, aku akan menawarkan 200 juta dolar. Maukah kamu menjualnya padaku? Dan gulungan kemakmuran agung, bisakah kamu menjualnya padaku? Simpan saja 10 miliar dolarmu. Simpan saja 10 miliar dolarmu. Aku ingin tahu keberadaan peramal ilahi. Kamu serius menukar 10 miliar dolar dengan sebuah informasi? Dengar tuan, kamu sangat butuh info ini. Lagi pula, kalau dia nggak mau tidur denganku, aku mati. Terus uang buat apa? Iya. Dia mengorbankannya untukku. Nggak mungkin, kita cuma pasangan palsu dalam transaksi. Kenapa dia mau mengorbankan 10 miliar dolar untukku? Apa cewek itu sudah gila? Itu 10 miliar dolar. Lebih dari yang kebanyakan orang lihat seumur hidup. Petani rendahan seperti dia harusnya langsung menerima tawaran itu. Baiklah, karena kamu sudah sangat bersikeras, aku harus meminta maaf pada peramal ilahi sendiri. Robert Sterling bilang dia sudah menemukan peramal ilahi. Jangan ingatkan aku. 10 miliar dolarku itu cukup untukku dan guru hidup selamanya. Terus kenapa kamu menukarnya? Kamu nggak mungkin sekejam itu. Bukannya kamu yang bilang kita harus mencari peramal ilahi itu? Kamu bilang itu untukku. Nggak juga. Sebagian besar, aku cuma pengen tidur sama kamu. Kamu habiskan 10 miliar dolar cuma buat tidur denganku? Menurutmu? Aku benar-benar terkesan. Tunggu aku ya. Permisi. Ngejar-ngejar cowok, aku ini profesional. Ngejar-ngejar cowok. Kamu tahu caranya. Telepon aku. Cuma 98 dolar. Bawa pulang cowokmu. Aku akan telepon kamu. Tuan sudah pergi kerja, makanya aku berani menelponmu untuk datang. Tunggu dulu. Kamu sudah tinggal di rumahnya. Kenapa masih harus ngejar dia? Kamu nggak ngerti, waktuku hampir habis. Aku harus dalam waktu sebulan tidur dengannya. Segitu mendesaknya? Serahkan padaku. Kalau kamu nggak tidur dengannya, uangmu kembali utuh. Hebat, kamu itu pahlawanku. Sebelum pertempuran dimulai, kamu butuh baju tempur. Laki-laki itu makhluk visual. Pada saat itu, kamu sudah setengah jalan menuju tujuan. Sekarang, yang perlu kamu lakukan cukup dorong dia dengan lembut. Kamu wanginya enak banget. Kamu mau apa? Kamu wanginya enak banget. Keluar. Tunggu dulu. Sekarang, 99% pria di dunia udah jadi milikmu. Tapi bagaimana kalau masih tidak berhasil? Kalau masih tidak berhasil, maka kamu harus mengejar seorang pria dengan rahasia terakhir. Perasaan tulus saja tidak bisa mempertahankan pria, tapi trik memenangkan hati. Tutup botol ini nggak mau lepas. Ini
ini, cepatlah. Kan kamu yang bilang ingin olahraga. Aduh. Kakiku sakit, terkilir. Tunggu, bukannya ini kaki yang terkilir? Oh iya, yang ini. Iya, ini dia. Sakit banget. Berdiri. Pak, gendong saya. Gak mungkin. Jangan bergerak. Xiaobao. Aduh. Kaki saya sakit sekali. Dan saya bahkan tidak bisa membuka botol. Hei, jangan pukul saya. Saya tahu saya salah. Hidung saya berdarah. Bapak Fans, Robert Sterling sudah menghubungi peramal ilahi. Benarkah? Benar, peramal ilahi ingin bertemu Anda malam ini. Apa hanya 98? Bawa pulang pria, ini semua penipuan. Saya akan menemui peramal ilahi. Jadi baik dan tunggu saya kembali. Bapak Fans, kali ini penyakit Anda akhirnya bisa disembuhkan. Bagus, saya tidak perlu khawatir mati kapan saja. Peramal ilahi hanya memberi kita setengah jam. Kita sama sekali tidak boleh terlambat. Bapak Fans, ada hal buruk terjadi. Chloe pingsan. Apa katamu? Bapak Fans, sesuatu yang buruk terjadi. Chloe pingsan. Chloe? Chloe, kamu sudah sadar. Chloe, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tidak ada gunanya. Saya kira saya masih punya waktu sebulan lagi untuk hidup. Saya tidak menyangkanya akan habis secepat ini. Saya tidak akan bertahan melewati usia 20. Guru saya bilang, saya punya nasib astrologi terkutuk. Saya akan mati sebelum usia 20. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan saya. Saya? Ya, kamu punya bintang isolasi. Itu saling menguatkan dan menetralkan dengan milik saya. Kalau kita tidur bersama, itu bisa memperbaikinya. Semuanya benar. Dia mencoba segala cara untuk menyempurnakan pernikahan dengan saya. Dia hanya ingin bertahan hidup. Chloe, kamu bicara apa? Saya tidak mengerti. Saya akan telepon Bapak Fans sekarang. Jangan. Jangan beritahu dia. Dia akhirnya dapat kesempatan untuk bertemu peramal ilahi. Dia tidak boleh kehilangan kesempatan itu karena saya. Saya bisa bertahan sedikit lebih lama. Saya bisa bertahan sampai dia kembali. Chloe? Putar mobilnya sekarang. Anda tidak bisa, Bapak Fans. Penyakit Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami sudah mencari peramal ilahi sejak lama. Kami sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bukankah Chloe baru saja bilang dia bisa bertahan sampai Anda kembali? Tidakkah Anda ingin sembuh dan tetap di sisinya? Baiklah. Tuan, bahkan jika saya tidak pernah dapat kesempatan lagi untuk tidur denganmu di hidup ini, bertemu denganmu saja sudah membuat saya sangat bahagia. Terima kasih untuk itu.
Hei Tuan, Chloe. Chloe, aku kembali. Aku kembali? hei Tuan, bukannya kamu seharusnya pergi menemui peramal ilahi? Bagaimana bisa kamu... Jangan mulai. Jadi akhirnya kamu mau tidur denganku? Saat kamu bilang dulu umurmu hampir habis dan kamu mau tidur denganku, kupikir kamu hanya bercanda. Ini masalah hidup dan mati, dan kamu pikir aku bercanda? Tapi aku sudah kembali sekarang, kan? Kamu tidak akan melanjutkan. Melanjutkan apa? Bukannya kamu bilang mau tidur denganku? Bukannya berbagi kamar berarti kita tidur bersama? Tapi kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Guru tidak hanya bercanda, kan? Kalau begitu biar kutunjukkan. Apa arti berbagi kamar yang sebenarnya? Ah, Julian, kamu sedang apa? Tidur denganmu tentu saja. Carter, kamu sudah sampai. Bapak Vance di mana? Kalau peramal ilahinya sudah pergi, Katanya ada tamu VIP yang datang malam ini, tapi kami menunggu semalaman dan tidak ada yang datang. Tidak. Murid kecilku, jangan salahkan aku karena sengaja mengujinya. Kalau dia tidak bisa memperlakukanmu dengan sepenuh hati dan jiwanya, aku tidak mungkin bisa membiarkan diri untuk mempercayakanmu padanya. Aku berangkat kerja. Tunggu aku pulang. Sudah kembali, benar-benar kembali. Aku tidak akan mati. Bagus sekali. Oh, waktu guru bilang berbagi kamar. Maksudnya begitu. Apa yang kupikirkan, Chloe? Sekarang masalahnya sudah selesai. Aku harus kembali ke gunung. Tuan itu sangat membantuku banget. Kalau aku pergi begitu saja, bukannya itu tidak berterima kasih? Aku harus pergi berterima kasih padanya langsung. Itu baru benar, tempat kerjanya. Benar, grup fans. Peramal ilahi tidak muncul kemarin? saya sudah bertanya pada Robert Sterling. Dia bilang, peramal ilahi sudah meramalkan kemarin bahwa kamu tidak akan muncul, jadi dia tidak datang. Sudah diramalkan sebelumnya? Robert bilang dia sudah mengamankan janji temu dengan peramal ilahi dan menepati janjinya. Soal membatalkan janji temu itu kesalahan kita. Baiklah, oke. Tapi kondisimu... Kalau begitu, mari kita cari cara lain. Bahkan tanpa Robert, kita bisa cari orang lain. Julian, Dia ngapain di sini? Urusan pribadimu belum diumumkan ke publik. semua orang tahu kalau aku adalah tunanganmu, Julian. Siapa yang berani menghalangiku? Istriku adalah Chloe. Aku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Keluar. Julian, ayo jangan marah padaku. Aku tahu bahwa memelihara gigolo itu salah, tapi kamu tidak perlu balas dendam padaku dengan menikahi wanita seperti itu. Entah kamu memelihara gigolo atau menyewa gigolo, itu tidak ada hubungannya denganku. Biar ku jelaskan sekali lagi, simpan komentarmu tentang istriku untuk dirimu sendiri, atau aku tidak akan segan-segan. Julian. Aduh, lepaskan aku. Jadi disinilah Tuan bekerja. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk menemui Julian Vance. Untuk menemui Bapak Vance? Apakah Anda punya janji temu? Saya pewaris Thorn. Beraninya kamu memperlakukan saya seperti ini.
Julian, kamu pikir bisa begitu saja membuang saya seperti itu? Jika saya, Serena Thorne, menginginkan sesuatu, itu milik saya. Kamu? Maaf, tapi tanpa janji temu, saya tidak bisa menghubungi Bapak Fans untuk Anda. Orang udik sepertimu tidak pantas bersaing dengan saya, Serena Thorne, untuk seorang pria. Hari ini saya akan tunjukkan padamu bahwa tidak semua orang cocok untuk menjadi ibu fans. Jadi kamu di sini untuk Julian? Musang memberi salam pada ayam jelas-jelas punya niat buruk. Saya tidak sedang bicara padamu. Kamu? Beraninya kamu bicara pada Nona Thorne seperti itu. Kamu tahu siapa dia? Dan siapa dia? Dia pewaris Thorne, tunangan Bapak Fans, dan bos masa depan grup fans. Apa-apaan ini? Aku adalah... Jangan-jangan dia bawa lagi akta nikahnya? Ya ampun, aku tidak bawa akta nikahnya. Dengar, aku adalah istri Sa Julian. Jadi maksudmu kau adalah istri Bapak Fans? Ya. Mari kita lihat siapa yang akan membantumu hari ini. Hei, semuanya, kemarilah. Lihat ini. Wanita ini mengaku sebagai istri Bapak Fans. Kapan Bapak Fans menikah? Aku tidak pernah dengar kabarnya. Habiskan ombak kuning. Tunangan Bapak Fans adalah Nona Thorne, bahkan jika dia menikah bukan dengan dia. Di depan tunangan Bapak Fans, dia mengaku sebagai istrinya. Kurang ajar sekali kau. Aku benar-benar istri Julian. Aku hanya terburu-buru hari ini saat berangkat, jadi aku lupa membawa akta nikahku. Itu saja. Siapa yang bisa membuktikannya? Kau tidak punya bukti. Beraninya kau mencemarkan nama Bapak Fans? Tapi dia tahu. Tapi... kamu nggak bakal dukung aku kan? Ya kan? Kamu ngomong apaan sih? Aku aja belum pernah lihat akta nikah kamu. Gimana mungkin aku dukung kamu? Nah, lihat kan? Aku nggak pernah bilang dia udah lihat akta nikah aku. Dia sendiri yang ngaku. Kamu mau melintir omonganku? Betul. Kamu coba mengacaukan keadaan. Kamu pikir kami bakal percaya sama kamu? Ya sudah, percaya apa yang kalian mau. Percaya apa yang kalian mau. Aku cuma mau pamit sama dia. Kenapa nggak kamu panggil dia turun ke sini? Panggil Bapak Fans turun? Berani banget kamu ya. Kalian nggak izinkan aku naik, jadi aku nggak bisa minta dia turun? Di grup fans, nggak ada yang bisa memanggil Bapak Fans. Kamu pikir kamu siapa? Jadi kamu, Chloe, ya? Kamu harus tahu diri. Kamu pikir kamu pantas untuk keluarga fans. Kamu beneran pikir dengan terbang ke dahan tinggi bisa mengubah itik buruk rupa jadi phoenix? Kamu bener banget. Wajah adalah cerminan pikiran. Itik buruk rupa bisa berdandan dengan bulu tercantik, tapi dia nggak akan pernah jadi phoenix. Kamu ngomongin siapa? Siapa yang kamu sebut itik buruk rupa? Aku kasih tahu, aku pewaris keluarga Thorne. Seberapa rendah dirinya seseorang sampai terus memamerkan latar belakang keluarganya sebagai suatu pencapaian hebat. Setuju nggak? Pewaris keluarga Thorne? Kau. Beraninya kau menghina aku. Nih, kamu, bagaimana mungkin ini terjadi? Nona Thorne, apa kau baik-baik saja? Kau yang ada di balik semua ini. Nona Thorne menampar dirinya sendiri. Mungkinkah apa dia sudah tidak waras? Sepertinya begitu. Dan dia malah menyalahkan orang lain. Kau! Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Perbuatanmu akan berbalik padamu. Ini hanya kejahatanmu sendiri yang kembali menghantammu. Baik. Mari kita lihat apa lagi yang bisa engkau lakukan. Jika Julian tahu bahwa tunangannya dipermalukan di sini hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan luput dari hukuman. Ini bukan tempat untuk bicara. Bawa perempuan ini dan ikut denganku. Apa yang kau lakukan di siang bolong? Lepaskan aku. Bapak Fans, ada berita buruk, Bapak Fans. Apa itu? Sebagai asistenku, kau semakin tidak tenang. Maaf. Lapor, apa yang terjadi? Ibu Fans ada di lantai bawah. Serena membawanya pergi. Serena, kau mau main apa? Karena sepertinya kau tidak tahu siapa yang berkuasa di sini, aku akan membuatmu tahu tempatmu. Sudah kukatakan karma berlaku. Kenapa kau harus cari masalah, ha? Kau, berikan dia 10 tamparan. Kau berani? Kau yakin? Sebenarnya apa yang terjadi? Tepat setelah Nona Thorne meninggalkan kantor Anda, dia bertemu Ibu Fans di lantai bawah. Saya baru saja mendengarnya. Ada keributan di lantai bawah, jadi saya cek rekaman keamanan. Itu Ibu Fans. Tepatnya mereka bawa kemana? Gudang perusahaan, tidak ada kamera di sana. Serena, beraninya kau. Beraninya kau menyentuh Chloe. Aku akan membuat keluarga Thorne membayar harganya. Chloe.
kamu lagi ngapain sih? Chloe, Kamu lagi main game sakit apa lagi ini? Ikat dia. Hey! Serena, aku nggak punya dendam sama kamu. Kenapa kamu terus menggangguku? Petani rendahan sepertimu harus tahu tempatmu dan tunduk kepadaku. Beraninya kamu mencoba mencuri. Milikku, mimpi kali. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu betapa hebatnya aku, Serena Thorne. Kamu sudah melewati titik tidak bisa kembali. Kamu yang sudah melewati titik tidak bisa kembali. Orang mungkin kaya atau miskin, tapi tidak ada yang secara alami mulia atau hina. Serena, kamu memandang rendah semua orang dari atas kudamu. Pernahkah kamu mempertimbangkan hari di mana kamu mungkin jatuh? Jatuh selama keluarga Thorne berdiri? Aku, Serena Thorne, akan selalu menjadi pewaris keluarga Thorne. Aku tidak akan pernah jatuh. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Kamu mungkin tidak tahu bahwa bagi seseorang dengan statusku, menyingkirkan orang sepertimu tidak berbeda dengan membunuh seekor anjing. Chloe, kamu baik-baik saja? Bapak Vance, apa yang kamu lakukan di sini? Bapak Vance, bagaimana bisa kamu biarkan ini terjadi? Dia yang melakukannya. Serena, beraninya kau sentuh orang yang dalam perlindunganku? Dia wanita Bapak Vance? Kita tamat, kita benar-benar hancur. Tidak, Julian, ini bukan seperti yang terlihat. Biar saya jelaskan. Tidak, tunggu. Bukankah sudah saya peringatkan? Carter, Bapak Vance. putuskan semua hubungan dengan keluarga Thorne. Besok kamu akan lihat di berita. Aku akan membuat keluarga Thorne bangkrut. Ya, Pak. Julian, maafkan aku. Aku salah. Kumohon, kasihanilah keluargaku. Aku tak akan ganggu kamu lagi. Kumohon, biar saja aku pergi. Bapak Vance. Bagaimana dengan mereka? Pastikan mereka masuk daftar hitam. Dimengerti? Julian Vance, kau tak boleh lakukan ini padaku. Perasaanku padamu tulus. Dia itu siapa sih? Beraninya dia mencampuri hubungan kita? Julian Vance. Lain kali kalau mau ke kantor, kasih tahu dulu. Saya bisa jemput. Kenapa? Kamu sadar nggak bahayanya apa? Kalau kursi itu kena kamu tahu apa yang bisa terjadi? Sebenarnya kalau kamu nggak buru-buru datang, saya bisa hindari sendiri. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak sengaja. Nggak apa-apa, baik-baik saja. Tunggu, itu nggak masuk akal. Saya nggak dorong sekuat itu. Kamu terluka. Biar saya lihat. Nggak apa-apa. Jangan bergerak. Kok bisa terluka separah ini? Ini semua salah saya. Semuanya salah saya. Sakit nggak? Nggak. Jangan nangis. Kamu belum bilang apa yang bawa kamu ke sini kali ini. Ada masalah? Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Apa katamu? Selamat tinggal. Saya sudah memahami kebingungan saya. Umur saya sudah pulih. Dan saya harus berterima kasih padamu karena bersedia tidur denganku untuk menyelamatkan nyawaku. Chloe, kamu sudah menikah denganku dan kau adalah istri Julian. Itu kurang pertimbangan dariku. Kalau begitu, ayo kita bercerai sekarang. Dengan begitu, aku tidak akan menghalangimu. Kamu begitu nekat mengejarku hanya untuk mengajakku ke ranjang. Sekarang setelah kamu dapat yang diinginkan, kamu mau kabur begitu saja? Begitu saja? Apa yang kamu bicarakan? Ada apa? Biar saya lihat.
Denyut nadimu lemah dan tidak teratur. Ki dan darahmu terbalik. Itu menggelisahkan parasit berbisa di dalam dirimu. Bisa mengancam nyawa. Maaf, waktuku hampir habis. Kamu seharusnya tidak tinggal bersamaku. Pergilah. Guru saya bilang bahwa orang terhormat tidak pernah melupakan kebaikan, sekecil apapun. Kamu menyelamatkan nyawaku. Bagaimana mungkin aku pergi begitu saja? Tidak, aku tidak akan kemana-mana. Sampai kamu sembuh, aku tidak akan meninggalkanmu. Kondisiku, selain peramal ilahi, tidak bisa disembuhkan. Orang sepertiku tidak layak diselamatkan. Pergilah. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki peramal ilahi itu, tapi aku tahu bahwa jika guruku bersedia turun gunung, penyakitmu bisa disembuhkan. Baiklah. Bagaimana kalau tidak bisa? Aku tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kebaikannya. Tapi bagaimana kalau gurumu tidak mau turun? Kalau begitu, aku akan menyeretnya turun sendiri. Si pembuat onar kecil itu sedang memburuk-burukan namaku lagi. Tapi Anda adalah nomor 1 peramal ilahi di negeri ini. Siapa yang berani memburuk-burukan nama Anda? Kalian semua memanggilku peramal ilahi, tapi bagi muridku, aku hanyalah orang tua buta. Baiklah kalau begitu, saya akan turun gunung. Sudah waktunya saya pergi ke pernikahan murid kecilku yang tidak tahu apa-apa itu. Pernikahan? Tolong sampaikan ini ke Julian, pada hari pernikahannya saya akan hadir. Ya, tentu saja. Akan saya sampaikan padanya sekarang. Jangan khawatir, Julian. Guruku tidak akan tinggal diam. Bapak Vance, ada hal buruk yang terjadi. Apa itu? Saya baru saja selesai menelepon dengan Robert Sterling. Peramal ilahi bilang pada hari pernikahanmu, dia akan datang sendiri. Sendiri? Ke pernikahanku? Bapak Vance, kali ini penyakitmu akhirnya bisa disembuhkan. Peramal ilahi ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan tahu kalau kau akan menikah. Tapi aku tidak dekat dengan peramal ilahi. Kenapa dia mau datang sendiri? Mungkin dia tidak bisa datang waktu itu dan ingin menebusnya. Lihat, yang penting kita bisa menyembuhkanmu, itu saja. Saya akan beritahu Bapak Vance senior kabar baik ini. Itu hebat, Tuan. Kau selalu ingin bertemu dengan peramal ilahi, kan? Nanti saat hari itu tiba, dengan kehadiran peramal ilahi dan guruku di sini, penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Setelah aku sembuh, apa kau masih akan pergi? Jadi peramal ilahi akan datang ke pernikahan. Artinya kau mau menikah denganku? Chloe. Selama ini, kau mendekatiku hanya agar kau bisa menyempurnakan pernikahan? Aku bertanya padamu. Apakah kau punya perasaan sejati padaku? Jika tidak, pernikahan ini aku batalkan. Apa tujuan sejatimu mendekatiku? Sudah kukatakan, aku ingin tidur denganmu. Tuan, aku suka padamu. Ku bilang aku suka padamu. Chloe, aku kembali. Aku suka dia. Aku suka kamu. Tuan, aku suka kamu. Chloe, kau takkan bisa kabur. Kenapa peramal ilahi belum datang juga? Tunggu saja. Chloe, di mana gurumu? Aku sudah mengirim pesan padanya. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Aku juga tidak mengundang mereka. Kenapa, Julian? Menjauh dariku. Julian, pernikahan itu kan hal besar. Kok kamu nggak bilang-bilang ke aku? Enggak ngasih tahu aku saja sudah satu hal. Tapi masa ibu dan ayah pun enggak kamu undang? Kenapa kami membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih? Karena kamu tidak mengundang kami terpaksa datang sendiri. Bajingan. Silakan duduk. Julian sayang, kami datang hari ini bukan untuk pernikahanmu. Kalau begitu silakan pergi. Di hari seperti ini, aku tidak mau bermasalah denganmu. Kamu pikir kami akan pergi hanya karena kamu bilang begitu? Apa kamu benar-benar pikir keluarga ini hanya milikmu sendiri? Hari ini adalah hari besar Bapak Vance. Sebaiknya kalian jangan membuat masalah hari ini.
Kamu cuman anjing yang dibesarkan keluarga kami, berani-beraninya menggonggong padaku? Kamu pikir sedang berhadapan dengan siapa? Kamu berani memukul saudaramu sendiri hanya karena seorang pelayan? Manusia tetaplah manusia, apapun statusnya. Kalau tahu kamu ternyata sangat kejam, aku tidak seharusnya menyelamatkanmu waktu itu. Kamu anak nakal, aku... Wah, lihat siapa ini, Julian Vance. Kau masih mengira kau adalah CEO yang tinggi hati dan perkasa itu. Biar ku beritahu sesuatu. Tunggu saja, kau akan berlutut, memohon padaku. Stewart Liu, ambil yang kau pegang, perjanjian pembagian warisan, dan bacakan dengan keras untuk semua orang. Di mana kakek? Aku tanya, di mana dia? Bapak Vance, maksudku Julian. Ini adalah perjanjian pembagian warisan almarhum Bapak Vance Senior. Dengarkan. Semuanya yang saya pegang di sini adalah surat wasiat tulisan tangan Bapak Arthur Vance, pendiri grup Vance. Isinya sebagai berikut. Saham grup Vance, CEO saat ini Julian Vance, adalah seorang yang otoriter, tidak kompeten, dan tidak layak menjabat sebagai CEO. Oleh karena itu, cucu saya, Damian Vance, akan mengambil alih. Selain itu, semua aset keluarga Vance, termasuk saham, properti, dan mobil mewah, akan diwariskan sepenuhnya kepada Richard Vance. Kau dengar itu? Keluar dari keluarga Vance. Aku akan tanya sekali lagi. Di mana kakek? Ada apa? Tidakkah kau dengar? Ini adalah keputusan kakek. Mulai sekarang, di grup Vance, yang jadi bapak Vance di sini adalah saya, bukan kamu. Bukannya kamu yang paling patuh pada kakek, ada apa? Sekarang kamu malah mulai mempertanyakan keputusan kakekmu sendiri? Saya rasa kamu cuma tidak tega melepas posisi CEO grup Vance. Bapak Vance Senior tidak mungkin membuat keputusan seperti ini. Ini pasti ulahmu. Chloe, apa yang kamu katakan? Kakek memang ada di tangan mereka. Keadaannya kritis. Kamu anak nakal, omong kosong apa lagi yang kamu keluarkan? Semakin banyak tahu, semakin cepat mati. Hati-hati bicaramu. Itu ayah mertua saya. Apa yang bisa saya lakukan padanya? Saya rasa kamu cuma tidak mau melepas jabatanmu. Kamu cuma cari gara-gara tanpa alasan. Tuan, jangan gegabah. Prioritas utama sekarang adalah membuat mereka menyerahkan kakek dulu. Baik. Kamu mau grup Vance kan? Saya bisa memberikannya. Tapi, kamu harus menyerahkan kakek. Walaupun kamu melihat kakekmu, apa gunanya? Saya sarankan jangan coba-coba main curang. Cepat serahkan posisi CEO grup Vance. Ini surat pengunduran diri. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menandatanganinya. Sampai saya melihat kakek, saya tidak akan menandatangani apapun. Kondisi orang tua itu seperti itu. Walaupun kami menyerahkannya, apa gunanya? Kakek, apa yang terjadi? Saya adalah dokter yang menangani Bapak Vance Senior. Bapak Vance Senior mengalami stroke tadi malam. Beliau mengalami kerusakan otak parah. Sudah tidak ada harapan lagi. Tidak mungkin. Kakek, tolong lihat saya. Saya cucumu. Ini saya Julian, kakek. Serahkan grup Vance kepadamu? Mimpi kali, biar saya beritahu. Dokumen ini saya tidak akan pernah menandatanganinya. Kalian lupakan saja. Ayah? Saya anak kandungmu sendiri. Serahkan saja grup Vance kepada saya. Apa masalahnya? Soal grup Vance, hanya Julian yang mampu menjaganya. Julian juga anak kandungmu. Tapi kenapa kau begitu memihak mereka? Sayang. Kakek, kamu memang nggak mau cara yang gampang ya? Kamu mau cara yang susah? Ini adalah eliksir penghancur jiwa. Minum ini dan reaksimu akan persis seperti korban stroke. Persis sama, tapi tanpa kesempatan untuk pulih. Tuangkan ke tenggorokannya. Jadi selama ini kamu... Sebenarnya siapa sih dia ini? Kamu bilang dia benar-benar bisa meramalkan kebenaran? Mustahil, dia pasti cuma menggertak. Terus kalau iya kenapa? Nggak ada bukti, nggak perlu panik.
Denyut ilahinya sudah terputus sepenuhnya. Dia cuma bertahan dengan seutas energi vital. Apa ada cara lain untuk menyelamatkannya? Sudah saya bilang, Bapak Vance Senior sudah mengalami kerusakan otak parah. Saat ini, kita cuma bisa menjalani hari demi hari. Bahkan kalau dewa datang sekalipun, pasti sama sekali nggak ada cara untuk menyelamatkannya. Racunnya diberikan tadi malam. Denyut ilahinya belum benar-benar mati total. Dia masih bisa diselamatkan. Hah, berani sekali kamu bicara besar. Ayo, katakan caranya. Kita cuma perlu menyuntikkan bisa kobra langsung ke aliran darahnya. Lawan racun dengan racun, itu akan menghidupkan kembali denyut ilahinya. Seekor kobra. Racunnya mematikan. Kamu yakin? Cari. Ini Itu kobra. Semuanya, dengarkan. Masuk akal nggak sih? Kau anak nakal, kau cuma mau bunuh ayahku. Omong kosong, kalau bapak mati karena kamu hari ini, sanggupkah kamu memikul tanggung jawabnya? Ya, racun kobra, bukan main-main. Saya juga setuju, gadis-gadis muda sekarang terlalu nekat. Ini soal hidup dan mati, dia malah main-main. Julian, Bapak sudah ada di tanganmu. Waktunya tanda tangan, kan? Ini salahku. Saya malah membiarkan kakek sendirian di rumah, memberi kesempatan pada orang sepertimu. Kau boleh kejam padaku, tapi aku tak pernah menyangka kau bisa begitu durhaka pada ayahmu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Aku nggak ngerti. Sudah cukup. Tanda tangan. Tanda tangan, kan? Kau bohong padaku. Damian, selama bertahun-tahun kau tak berubah sedikit pun. Kau seperti tikus di selokan, selalu berbuat curang di belakang semua orang. Apa-apaan kau bilang? Julian, siapa kau pikir dirimu? Beraninya kau bicara seperti itu pada anakku. Kau anak yatim tak berguna. Aku mungkin yatim, tapi kau tahu betul bagaimana ibuku meninggal. Susan selama bertahun-tahun ini menjadi wanita simpanan, apakah itu benar-benar sepadan? Kalau bukan karena kamu, dulu, ibuku tidak akan meninggal dengan hati yang hancur. Dan kamu, Richard. Selama ini kamu pikir aku bukan anak kandungmu. Pernahkah kamu bertindak seperti seorang ayah? Kamu berbohong dengan seenaknya. Ini yang lucunya. Damian kesayanganmu itu, dia bahkan bukan anakmu. Kalau kamu percaya dia, kamu malah terjebak dalam permainan mereka. Sayang, dia jelas-jelas berusaha untuk memecah belah kita semua. Aku ini istrimu. Bagaimana bisa kamu meragukanku? Itu omong kosong. Bagaimana mungkin Damian bukan anakku? Julian, dan aku bahkan menganggapmu sebagai saudaraku. Mencoba mempengaruhi ayah melawanku. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Aku beritahu kamu, siapa ayah kandungmu aku tidak tahu. Tapi kamu tahu, kalau tidak, kamu tidak akan begitu nekat untuk merebut kendali atas kekayaan keluarga Vance. Karena kamu takut tidak akan dapat 1 sen pun. Atas rasa hormat pada Julian di sini, aku akan beri kamu 1 kesempatan. Tapi kamu harus pergi. Sekarang juga. Kamu pikir kamu menakut-nakuti siapa? Miss sudah berbagi lebih dari 20 tahun sebagai ayah dan anak. Kamu pikir beberapa kata dari orang sepertimu bisa merusak itu? Ya betul sekali. Meski kau robek-robek dokumen-dokumen ini, itu percuma. Surat wasiat yang ditandatangani oleh orang tua itu sendiri masih ada padaku. Saat orang tua itu tiada, semua ini akan tetap menjadi milik putraku Damian. seekor kobra. Berbisa. Tunggu. Julian, kakekmu masih bertahan. Apa kau benar-benar akan membiarkan kakekmu mati di tangan anak nakal ini? Ayah, saat orang tua itu meninggal, surat wasiatnya langsung berlaku seketika. Itu juga membersihkan kita dari segala kecurigaan. Mengapa kita tidak menginginkannya? Putraku benar. Tuan, Kakek hidup dengan gemilang dan terhormat. Tegas dan tangguh. Dia tidak seharusnya berakhir seperti ini. Bahkan jika dia harus pergi dengan martabat. Bahkan jika dia tahu, dia akan setuju. Ayo kita mulai. Kau, ini bukan penyelamatan, ini pembunuhan.
Bapak Fans Senior. Bapak Fans Senior. Dia sudah meninggal. Kakek, Pembunuh. Dia pembunuhnya. Itu dia. Kita semua melihatnya. Kurung dia. Pembunuh? dia bukan. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Aku yang membunuh kakek. Siapa bilang aku mati? Bapak Fans Senior. Aku sangat menyesal. Dia baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja. Ibu Fans ini bukan orang biasa. Aku tahu segalanya. Aku tahu betapa terzalimi dan tak berdayanya perasaanmu. Pilihanmu adalah pilihanku. Bangunlah. Kakek, Nona, kamu menyelamatkan nyawaku. kakek, aku tumbuh tanpa keluarga. Hanya guruku yang memperhatikanku. Mulai sekarang kau adalah keluargaku. Tidak perlu terlalu sopan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Eliksir penghancur jiwa itu belum pernah ada yang selamat darinya. Eliksir penghancur jiwa? Kalau bukan karena eliksir penghancur jiwa ini, aku tidak akan pernah percaya. Anakku sendiri, cucuku sendiri, selalu berkomplot untuk menjatuhkanku. Apa? Mengikat mereka? Pasti mereka, Bapak Fans Senior sendiri yang mengakuinya. Itu benar-benar jahat. Dan mereka masih berusaha menyalahkan orang lain. Manusia memang bisa sangat kejam. Katanya punya anak untuk dirawat di masa tua. Menurutku, kita harus waspada terhadap anak sendiri. Kakek! Ini bukan maksudku, kakek! Semuanya adalah kepala pelayan Liu. Dia yang merencanakan semuanya, semua kesalahannya. Apa yang kau bicarakan? Damian, semua yang kulakukan, bukankah semua untuk posisi CEO-mu? Aku tidak peduli dengan itu. Posisi CEO itu, aku memang tidak cocok untuknya. Kakek, kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Mulai sekarang, aku akan bersikap baik dan hanya menjadi cucu pewaris kaya. Kau memang licik ya. Benar, Ayah. Semuanya adalah kepala pelayan Liu. Dia yang menghasut. Dia yang menciptakan eliksir penghancur jiwa. Dia iri dengan kekayaan keluarga kita. Dia ingin menghancurkan seluruh keluarga kita. Ayah, kau pasti tidak boleh membiarkannya lolos. Betul, kau pasti tidak boleh membebaskannya. Beraninya kau berusaha membuatku mati sendirian, tapi tidak mungkin. Akan kubuat kalian semua ikut ke neraka bersamaku. Bapak Fans Senior, aku punya rahasia besar untuk kukatakan padamu. Kau ingin bilang Damian adalah anakmu, kan? Bagaimana kau tahu? Kakek, kau tahu? Bapak Fans Senior, Damian adalah anak kandungku. Dia telah melayani keluargamu sebagai anak berbakti selama lebih dari 20 tahun. Katakan padaku, sebagai ayah kandungnya, bukankah aku berhak merasa dizalimi? Damian adalah anaknya. Itu tidak benar. Tidak, sayang, dengarkan aku. Sayang, kau... Cukup, Richard Vance. Kau tahu? Kau sudah tahu dari awal siapa ayah kandungmu. Kalian semua tahu. Dan kalian menyembunyikannya dariku sendirian. Kau menjadikanku suami yang dikhianati selama lebih dari 20 tahun. Kau sih akan kupukul kau sampai mati. Kau pecundang. Aku sudah bekerja keras melayanimu selama bertahun-tahun ini. Jadi apa salahnya jika aku berselingkuh dan apa yang salah dengan itu? Yang kulakukan hanyalah membuat kesalahan yang dilakukan semua orang pada umumnya. Lagi pula, jika kau tidak berselingkuh duluan, bagaimana mungkin aku bisa menimpakan anak ini padamu? Pada akhirnya kau mendapatkan apa yang kau pantas dapatkan. Kalau saja keluargamu bisa bersikap rendah hati, aku bisa menjamin hidup yang nyaman bagi kalian semua. Tapi kalian harus serakah. Jadi jangan berani-beraninya menyalahkanku saat aku tak bisa melindungimu. Ayah! Kakek! Penjaga! Atas tuduhan pembunuhan, bawa keempat orang ini ke kantor polisi. Ayah, aku anak kandungmu sendiri. Kau tak boleh melakukan ini padaku. Ayah! Cukup, bawa mereka pergi. Di acara yang membahagiakan ini, mereka membuat keributan di depan semua orang. Mari kita lanjutkan pernikahannya. Kakek, tunggu sebentar lagi untuk peramal ilahi. Ya kakek, kami mengundang guru Chloe, tapi dia belum datang. Tunggu sebentar lagi. Muridku sayang, aku datang untuk ucapan pernikahanmu. Orang tua buta, kau akhirnya datang.
Aku sudah menunggumu lama sekali. Guru, aku sudah menemukan yang ditakdirkan untukku. Kami sudah menyempurnakan pernikahan ini. Umurku sudah dipulihkan. Muridku yang bodoh, kau tak seharusnya mengatakan hal-hal seperti itu dengan sembarangan. Guru, aku Julian Vance. Suami Chloe. Dasar anak nakal. Murid bodohku ini cuma satu-satunya yang kumiliki, dan kau malah mencurinya dariku. Kalau kau pernah memperlakukannya dengan buruk sedikit saja di kehidupan ini, sebagai gurunya, aku akan menghabiskan setiap sisa basis kultivasiku untuk memastikan kau menyesal. Dimengerti, Guru. Begitu peramal ilahi tiba, kita bisa mulai. Tunggu apa lagi? Ayo mulai sekarang. Guru, tunggu sebentar lagi. Tapi dia sudah di sini. Apa yang ditunggu? Mereka sedang membicarakan peramal ilahi nomor 1. Rendah hatilah, mereka tidak sedang membicarakanmu. Cuman gelar, tidak pernah kupikirkan 2 kali. 3 hari tidak bertemu, Guru. Kau benar-benar sudah menjadi lebih rendah hati. Tentu saja, tapi aku harus mengakui, itu tetap aku, ahli ramal utama nomor 1 di dunia. Guru tua, kami sedang menunggu seorang legenda hidup sejati dari dunia persilatan. Hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit cucuku. Jadi aku minta kau menunggu sedikit lebih lama. Percaya apa yang kau mau. Maafkan saya semuanya, saya Robert Sterling. Saya terlambat. Bapak Sterling, kami seharusnya menyambut Anda dengan layak. Saya lancang datang tanpa diundang. Hanya saja hari ini, peramal ilahi akan datang, saya merasa gelisah. Bagaimana jika guru membutuhkan saya untuk sesuatu dan saya tidak ada di sini, lalu bagaimana? Jadi saya berinisiatif untuk datang. Dia belum tiba, jadi silakan, duduklah. Chloe, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu membantu saya keluar dari kesulitan itu. Bukan apa-apa kok. Peramal ilahi. Bapak Sterling, apa yang Anda katakan? Tidak ada peramal ilahi di sini. Guru, saya terlambat. Kenapa kamu berlutut lagi? Ayo berdiri, cepat. Peramal Ilahi. Muridku kemarin. Kamu benar-benar tidak bisa diajar. Kamu bahkan tidak tahu gelar gurumu sendiri. Sang peramal ilahi nomor 1. Bagaimana kamu bisa sukses di dunia ini? Selama 20 tahun yang selalu saya panggil adalah orang tua buta. Bagaimana saya bisa tahu Anda punya gelar mewah seperti itu? Jadi Anda adalah peramal ilahi. Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Saya selalu menjaga kerendahan hati. Saya tidak pernah membual di depan murid saya. Ya, tentu saja. Guru, tolong sembuhkan parasit berbisa di dalam dirinya. Tidak bisa diajar. Apa? Kenapa wajah kalian terkejut? Maksud saya, kalian semua sama sekali tidak tahu apa-apa. Coba lihat sendiri. Di mana parasit berbisa pada saya? Orang tua buta, kamu memang lain. Kapan kamu menyembuhkannya? Saya tidak akan memberitahumu. Terima kasih, Guru. Julian Vance, apakah kamu menerima wanita yang murni dan baik hati, namun sering ceroboh dan konyol ini menjadi istrimu? Saya terima. Chloe, apakah kamu menerima pria yang tulus dan berani, namun tampan dan gagah ini menjadi suamimu? Tunggu dulu, Guru. Kenapa dia tampan dan gagah, sementara aku cuma ceroboh dan konyol? Hei, aku belum menemukan kekurangannya saja. Sudahlah, katakan saja ya atau tidak. Saya terima. Baik, sekarang aku nyatakan kalian berdua sebagai suami istri. Guru, bagaimana dengan bagian ciumnya? Kenapa aku tidak tahu soal itu? Apakah gurumu benar-benar buta atau hanya pura-pura? Dia memang buta. Lalu apa yang dia lakukan? Biarkan saja dia.